Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah ya. Hari ini kita bisa berjumpa lagi bersama Ibu. Kalau Ibu sudah ada di kelas ini berarti kita akan belajar mata pelajaran apa? IPA, betul ya. Kita akan belajar ilmu pengetahuan alam hari ini. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, ada nggak di antara teman-teman kalian, coba perhatikan sekaliannya, yang belum hadir di sini? Ada siapa? Kia. Kia kemana? Oh, sakit ya. Oke, kita sama-sama doakan ya teman kita Kia yang sedang sakit. Mudah-mudahan dia bisa segera kembali sehat, segera kembali sekolah ya. Bersama kita belajar bersama lagi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillah, berdoa dicukupkan. Oke, karena kita akan mulai pembelajaran, coba sudah siap belum? Oke, kalau sudah siap, apakah buku dan alat tulisnya sudah ada di depan meja masing-masing? Sudah disiapkan semuanya? Ada yang tidak bawa bukunya? Ayo. Khalid kenapa tidak bawa bukunya? Oh, ketinggalan. Oke, nggak apa-apa. Bergabung dulu ya sama sebelahnya siapa? Sebelahnya Irsyad ya. Bergabung dulu sama Irsyad supaya bisa mengikuti pembelajaran ya. Oke, sudah siap ya semua? Oke, jadi Ibu mau mengulang kembali. Nih, di pertemuan terakhir kita kan sudah belajar tentang apa coba? Ada yang masih ingat nggak? Coba buka catatannya. Kita belajar apa ya terakhir? Tentang ekosistem, ya betul. Ekosistem di sekitarku. Nah, kalian sudah banyak sekali belajar tentang ekosistem, mulai dari pengertiannya. Terus ada apa lagi? Komponennya. Komponennya masih ingat? Ada berapa komponen ekosistem? Ayo boleh acungkan tangannya. Siapa? Alid. Coba ada berapa? Ada dua, betul. Ada biotik dan abiotik. Terus kita juga kemarin belajar macam-macam ekosistem ya. Coba masih ingat nggak? Ini ekosistem apa? Ekosistem kolam. Nah, ekosistem kolam itu salah satu ekosistem apa? Alami atau buatan? Buatan ya, salah satu ekosistem buatan. Nah, ekosistem kolam ini ada yang namanya tadi komponen biotik dan abiotik. Coba kita review ya pembelajaran minggu lalu. Nomor satu kira-kira biotik atau abiotik? Biotik ya, betul, karena rumput. Terus nomor 5 bebek apa? Biotik. Nomor 4 abiotik, karena batu ya. Terus nomor 3 biotik, makhluk hidup. Terus nomor 2 lumpur, abiotik. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran, yaitu menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Coba kalau antar makhluk hidup berarti antar komponen apa ya? Antar komponen biotik, betul. Jadi antar komponen biotik itu ada hubungannya, ada saling interaksinya gitu, ada saling berkaitannya. Coba sebelum kita masuk ke sini ya. Ibu mau tanya, tadi kalian sarapan apa? Nasi goreng, apa lagi? Nasi uduk. Coba lauknya apa? Telur. Sayur sop. Oke. Nah, dari makanan-makanan yang kalian makan tadi ya, sarapan, itu kira-kira berasal dari mana sih makanan yang kalian makan tuh? Ada yang dari hewan, kayak telur tadi kan, daging ya. Ada yang dari tumbuhan, nasi kan itu dari padi asalnya ya. Terus dari sayur sop itu sayur-sayuran gitu ya, dari tumbuhan. Nah, artinya apa coba? Artinya makhluk hidup itu punya salah satu hubungan yang disebut makan memakan. Jadi kita sebagai makhluk hidup, manusia itu sumber makanan kita adalah tumbuhan dan hewan. Nah, tumbuhan dan hewan juga punya sumber makanan masing-masing. Coba kalau tumbuhan, dia makanannya dari mana? Kita udah pernah bahas soal minggu sebelumnya. Karena tumbuhan itu disebut juga apa? Produsen, betul. Nah, kalau produsen dia apa? Bisa menghasilkan makanannya sendiri. Nah, kalau hewan, konsumen. Ada yang makannya tumbuhan, ada yang makan hewan lain. Nah, di sini kita akan belajar lebih lanjut nih tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem itu. Salah satunya tadi, yaitu hubungan makan dan dimakan. Nah, untuk hubungan makan dan dimakan ini ada dua jenis, anak-anak. Ada rantai makanan dan ada jaring-jaring makanan. Coba kalau diperhatikan ya dari gambar ini.
Ada yang bisa menjelaskan nggak? Kira-kira apa perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Coba, ada yang mau jawab? Boleh, Irsyad. Iya, kalau jaring-jaring makanan tuh kayak jaring ya, dia banyak gitu. Kalau rantai makanan lurus satu aja. Ya, good job. Nah, jadi betul ya kata Irsyad bahwa perbedaannya itu ada di jumlah rangkaian atau hubungannya. Jadi kalau rantai makanan itu biasanya diibaratkan satu garis lurus. Jadi arti tanda panah ini adalah dimakan ya, anak-anak. Mulai dari padi, dimakan belalang, dimakan katak, dimakan ular, lalu dimakan elang. Gitu. Dan masing-masingnya punya peran-peran yang sudah kita bahas sebelumnya. Mulai dari produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, sampai konsumen tersier, dan konsumen puncak. Nah, rantai makanan ini ada dua jenis. Ada yang rantai makanan berasal dari tumbuhan, ada juga yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Ya, ada eh, rantai makanan yang dari tumbuhan itu dari rumput-rumputan, misalkan mulainya itu ya si produsennya itu. Ada juga yang dari detritus atau sisa makanan. Nah, sedangkan jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari banyak rantai makanan disatukan menjadi jaring-jaring makanan. Jadi di jaring-jaring makanan itu setiap individu itu punya banyak peran ya. Jadi konsumen ini tuh kambing misalkan bisa jadi konsumen tingkat satu, ada juga kelinci bisa jadi konsumen tingkat satunya, ada tikus konsumen tingkat satunya, produsennya pohon gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Insya Allah paham ya. Paham. Oke. Nah sekarang ibu ingin kalian menjelaskan kembali apa yang kalian dapat dari penjelasan ibu sebelumnya. Tapi ibu ingin kalian bekerja secara kelompok. Sudah tahu kan kelompoknya? Yang melanjutkan saja dari yang sebelumnya ya. Oke, boleh ibu beri waktu 2 menit untuk duduk berkelompok. Dimulai dari sekarang. Oke, sudah duduk berkelompok? Sudah ya. Nah, ibu minta setiap kelompok itu berdiskusi membuat rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Itu bebas kalian mau jenis rantai makanannya dari rerumputan atau dari detritus. Terus kalian juga jaring-jaring makanannya mau ada berapa rantai makanan, berapa konsumen, berapa produsen, itu didiskusikan. Itu sesuai dengan kesepakatan kelompok kalian masing-masing ya. Nanti ibu akan bagikan kertas HTS yang kosong ini. Kalian beri nama dulu terlebih dahulu, beri identitas kelompok dan nama anggota masing-masing ya. Nah, setelah beri nama, kalian boleh langsung menggambarkan rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang kelompok kalian ingin buat ya. Ini bebas, mau kalian digambar boleh ya. Tapi kalau mungkin Bu susah digambar ya nggak apa-apa. Itu bisa ditulis aja nama hewannya, nama tumbuhannya ya. Nama individu-individu atau makhluk hidup yang akan kalian rangkai menjadi rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Nah, Ibu beri waktu kalian 10 menit untuk berdiskusi dan membuat rantai makanan masing-masing. Oke ya, boleh dibagikan ya. Oke, anak-anak, sudah 10 menit habis. Ada yang masih belum selesai? Oh, belum. Kelompok berapa yang belum? Kelompok 3, kelompok 4, belum. Ya sudah. Ibu beri waktu 2 menit lagi ya, 2 menit lagi. Nah, sudah 2 menit. Gimana? Sudah semuanya? Sudah selesai? Sudah, alhamdulillah ya. Masya Allah. Nah, sekarang Ibu minta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Dijelaskan apa saja rantai makanan yang kalian buat, kemudian jaring-jaring makanan yang kalian buat, lalu peran-peran makhluk hidup yang ada di sana tuh apa saja gitu. Boleh ya? Ada volunteer nggak? Ada yang mau maju duluan? Ayo. Kelompok 5? Boleh, silakan. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Yang lain ada yang ingin menambahkan atau menanggapi atau setuju atau tidak setuju dengan apa yang telah dipresentasikan oleh kelompok 5 dari jaring-jaring makanan yang mereka buat? Apakah sudah sesuai? Oke, sudah sesuai ya. Insya Allah sudah sesuai. Mantap, kelompok 5, good job. Oke, selanjutnya kelompok berapa lagi? Kelompok 1. Oke, ayo maju. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya.
semua kelompok sudah presentasi dan semuanya Ibu lihat sangat kreatif, sangat apa ya, diskusinya sangat hidup dan hasilnya juga sangat bagus. Ibu melihat kalian sudah memahami perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan, kemudian kalian juga bisa menjelaskan peran-peran setiap makhluk hidup yang kalian susun gitu ya di pekerjaan kalian. Ibu bangga sekali. Nah, oke. Karena kalian sudah mengerjakan tugas, boleh tugasnya nanti dikumpulkan ya. Yang tadi dikumpulkan. Nah, sekarang Ibu mau mengevaluasi, ya, menguji. Menguji apakah masing-masing dari individu kalian sudah paham atau belum kira-kira ya dengan materi kita hari ini. Nah, ujian ini sifatnya individu, ya, harus bekerja sendiri, tidak boleh berkelompok lagi. Jadi, siapkan satu lembar kertas dan kalian boleh lihat ini ada gambar jaring-jaring makanan di sini. Kalian harus perhatikan, lalu jawab 2 soal ini ya di kertas lembar yang nantinya akan dikumpulkan. Pertama, tuliskan satu persatu rantai makanan yang ada pada jaring-jaring makanan tersebut. Yang kedua, makhluk hidup yang berperan sebagai dekomposer adalah titik-titik dan titik-titik. Udah, itu aja. Ya, Ibu beri waktu 5 menit. Gimana? Sudah? Sudah, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Mau dibahas nggak? Mau ya, kita bahas sama-sama. Kira-kira ada berapa sih rantai makanannya? Coba ada yang mau jawab nggak? Rantai makanan yang ada di jaring-jaring makanan ini ada berapa? Ada 5. Ada berapa lagi? 3. Terus ada berapa lagi? Ada 7. Ada yang lebih dari 7? Oke, jadi ada 7 ya, betul. Siapa tadi yang bilang? Oke, yang lainnya? Ada yang betul juga 7? Bagus. Ada yang masih kurang dari 7? Nggak apa-apa, kita belajar ya. Jadi di sini kita lihat, dari gambar ini kita mendapati 7 rantai makanan. Ada yang dimulai dari tumbuhan, ada yang dimulai dari makhluk hidup. Nah, dari tumbuhan bisa dimakan oleh siput, dimakan burung kecil, dimakan elang, lalu dimakan siput lagi, burung kecil lagi, tapi puncaknya bisa jadi rubah. Kemudian ada siput lagi, terus dimakan burung kecil, terus bisa dimakan kelinci, lalu dimakan rubah, lalu bisa juga tumbuhan dimakan kelinci, lalu kelincinya dimakan elang. Ada juga yang berasal dari detritus, yaitu sisa makhluk hidup yang sudah mati itu bisa dimakan oleh cacing tanah oleh burung kecil oleh elang. Bisa juga sisa tumbuhan itu diuraikan oleh jamur. Nanti jamur bisa dimakan oleh cacing tanah dimakan lagi oleh burung kecil oleh elang. Nah, itu jadi totalnya ada berapa? 7. Terus jawaban nomor 2 apa? Yang berperan sebagai dekomposer. Ada cacing tanah dan jamur. Betul semua? Betul, mantap ya. Jadi alhamdulillah semuanya sudah paham. Tapi sebelum Ibu tutup, kira-kira ada yang ingin menyimpulkan terlebih dahulu nggak? Hari ini kita belajar apa sih sebenarnya? Ayo. Atau sebelum menyimpulkan, ada yang ingin bertanya terlebih dahulu nggak? Ada yang kira-kira masih kurang paham mungkin, masih belum jelas. Ada yang ingin bertanya? Oke, Mira, silakan Mira. Iya, betul. Jadi, sisa makhluk hidup juga bisa menjadi salah satu sisa makhluk hidup ini bisa jadi salah satu produsen, ya betul. Jadi produsen yang nantinya akan diuraikan terlebih dahulu oleh cacing tanah, nanti cacing tanah bisa dimakan oleh burung kecil, oleh elang. Ya, jadi itu juga satu rantai makanan. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, boleh siapa yang mau menyimpulkan nih? Kita hari ini belajar apa? Boleh, Alif. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk Alif. Betul ya, kita hari ini belajar mengenai hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, yaitu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Oke, pertemuan kali ini sudah selesai. Ibu ingin di pertemuan selanjutnya kalian membaca terlebih dahulu ya tentang aliran energi dalam ekosistem, yaitu ada di buku halaman 33. Nah, mungkin sekian dulu pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.